Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah Psikologi Klinis hari Selasa jam 8 akan membahas mengenai prominent issue in healthcare yang terjadi selama masa pandemi COVID-19. Isu pertama yang akan kita angkat adalah mengenai kasus rasisme pada perawatan pasien COVID-19, terutama bagi orang-orang kulit hitam di Amerika Serikat. Sebuah jurnal menjelaskan bahwa kematian yang terjadi pada orang-orang kulit hitam di Amerika Serikat selama masa pandemi COVID-19 ini sangat meningkat. Jika dibandingkan dengan orang-orang kulit putih, orang-orang kulit hitam di Amerika Serikat mengalami kematian 2,1 kali lebih banyak. Hal ini terjadi karena adanya rasisme yang terjadi di Amerika Serikat sejak zaman dahulu. Diskriminasi dan rasisme yang terjadi selama perawatan COVID-19 bagi orang-orang kulit hitam di Amerika Serikat salah satunya diakibatkan oleh adanya kemiskinan dan tingkat pengangguran yang tinggi. Orang-orang kulit hitam di Amerika Serikat selalu diidentikan dengan kemiskinan dan keterbelakangan. Dari data yang diambil dari sebuah jurnal, dikatakan bahwa perawatan bagi orang-orang kulit putih di Amerika Serikat 4,6 kali lebih baik dibandingkan dengan orang-orang kulit hitam. CDC di Amerika Serikat dan juga masyarakat sekitar mengklaim bahwa lemahnya imun dan kerentanan tubuh bagi orang-orang kulit hitam sudah dilihat sejak zaman dahulu. Contohnya adalah seperti seorang wanita kulit hitam akan lebih berpotensi meninggal dunia saat hamil, dan dikatakan bahwa kemungkinan ini akan terjadi sebanyak 3-4 kali lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang kulit putih. Selain itu, dikatakan bahwa orang-orang kulit hitam akan lebih berpotensi 1,7 kali lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang kulit putih untuk terjangkit penyakit diabetes. Kenyataannya, hal tersebut terjadi karena adanya rasisme secara struktural sejak zaman dahulu di Amerika Serikat pada orang-orang kulit hitam, dan hal ini akan terus-menerus berkembang hingga sekarang. Kasus perawatan COVID-19 bagi orang-orang kulit hitam cenderung tidak mendapatkan pelayanan secara khusus dari pihak medis, karena para penyedia perawatan akan cenderung melihat kualitas dan kepemilikan asuransi yang dimiliki oleh orang-orang kulit hitam. Tidak hanya itu, pada sebuah jurnal dikatakan bahwa tingginya kematian yang terjadi pada orang-orang kulit hitam terutama saat masa pandemi COVID-19 salah satunya disebabkan oleh adanya depresi yang diderita oleh orang-orang kulit hitam selama bertahun-tahun akibat dari diskriminasi dan rasisme yang mereka terima di Amerika Serikat. Upaya yang telah dilakukan. Yang pertama, meningkatkan kapasitas. Untuk membangun kesetaraan pada perawatan kesehatan orang kulit hitam di Amerika, institusi kesehatan harus membangun kapasitas untuk melayani komunitas dari berbagai jenis kulit, guna mendorong pengembangan program pelatihan profesional untuk perawatan kesehatan yang mewakili keragaman etnik, budaya, dan bahasa dari komunitas lokal. Kedua, keterlibatan penelitian partisipatif berbasis komunitas. Upaya ini dilakukan dengan cara mempromosikan kemitraan masyarakat yang adil, berbasis kepercayaan, yang mendukung prinsip-prinsip penelitian partisipatif berbasis masyarakat, dan memastikan akuntabilitas oleh lembaga kesehatan dan kesehatan masyarakat dalam mewakili kebutuhan, suara, dan prioritas masyarakat secara adil melalui komunitas dewan penasihat atau kelompok kerja pakar komunitas. Ketiga, pemantauan dan evaluasi. Untuk meruntuhkan rasisme secara struktural, kebijakan di seluruh institusi harus memastikan standarisasi implementasi di seluruh wilayah. Sementara pemangku kepentingan masyarakat harus tetap terlibat guna memberikan pengawasan dan memastikan akuntabilitas, serta dukungan masyarakat atas kesesuaian kebijakan yang digunakan, cara yang digunakan, dan bagaimana data yang dilaporkan. Keempat, advokasi dan pemberdayaan. Dokter, tenaga profesional kesehatan masyarakat, peneliti, ilmuwan sosial, serta masyarakat harus menjadi pendukung bagi pasien yang memiliki pengalaman mengenai bias implisit dan rasisme dalam perawatan kesehatan, serta melakukan penyuluhan masyarakat untuk merubuhkan rasisme. Pemerintah juga harus memiliki dinamika kekuasaan yang mengayomi sekitar kehidupan mereka yang terkena dampak rasisme struktural, serta memperkuat suara masyarakat dan memberdayakan mereka untuk menuntut perubahan. Isu kedua yang kami angkat adalah mengenai sulitnya mendapatkan perawatan serta konsultasi bagi para penyintas gangguan mental di masa pandemi, terutama untuk orang-orang dengan gangguan kejiwaan. Pada masa pandemi COVID-19 ini, tingkat gangguan kesehatan mental sangat meningkat. Masyarakat cenderung merasakan emosi serta stres yang berlebih. Dan hal ini akhirnya mempengaruhi kesehatan mental serta jiwa mereka.
Dilansir dari sebuah jurnal, pada masa pandemi COVID-19 terdapat 1.221 kasus orang dengan gangguan kejiwaan di Mojokerto. Hal ini meningkat dari tahun sebelumnya hingga 31,1%. Dan di Sinjai terdapat 127 kasus orang yang mengalami depresi di tahun 2020. Pandemi COVID-19 memiliki pengaruh yang sangat besar bagi para ODGJ atau orang dengan gangguan kejiwaan. Salah satu resiko yang paling besar yang diterima oleh ODGJ adalah sulitnya mendapatkan perawatan selama masa pandemi COVID-19. Rumah sakit jiwa atau RSJ terpaksa membatasi para ODGJ untuk dirawat inap karena harus mengurangi kapasitas bagi ODGJ. Para ODGJ yang harus dirawat inap tidak diperbolehkan untuk dijenguk oleh keluarganya karena kekhawatiran terhadap penularan virus yang sangat pesat. Hal ini menyebabkan tingkat stres yang lebih tinggi pada ODGJ karena ODGJ sendiri membutuhkan dampingan serta dukungan dari keluarganya masing-masing. Selain itu, ODGJ yang memiliki ketergantungan pada obat-obatan terpaksa harus diputus sementara waktu karena keterbatasan akses kesehatan. Karena penanganan pasien positif COVID-19 pada ODGJ berbeda dengan pasien-pasien pada umumnya. ODGJ disertai dengan halusinasi serta emosi yang labil, sehingga perlu penanganan secara khusus. Hal tersebut akhirnya menjadi sebuah resiko yang sangat besar bagi para ODGJ, karena hal tersebut menjadi sebuah kemunduran bagi para ODGJ yang sudah mampu bersosialisasi dan bergaul dengan lingkungan sekitarnya. Saat pandemi COVID-19, ODGJ kurang menjadi prioritas dalam penanganan, karena secara fisik difokuskan pada penanganan dan pencegahan COVID-19 sendiri. Stigma terhadap ODGJ maupun para penyintas gangguan mental lainnya sangat tinggi di masyarakat. Oleh sebab itu, hal tersebut akhirnya menyebabkan tingkat stres yang semakin tinggi, terutama selama masa pandemi COVID-19 ini. Upaya penyembuhan bagi orang-orang dengan gangguan kejiwaan membutuhkan pendampingan secara terus-menerus hingga penderita sembuh dan dapat bersosialisasi dengan orang lain. Orang dengan gangguan kejiwaan juga memerlukan pendampingan dan dukungan secara khusus dari keluarga maupun lingkungan sekitarnya. Upaya yang telah dilakukan. Dalam kasus ini, upaya yang tepat adalah melakukan pendampingan terhadap pasien ODGJ. Hal ini sangatlah dibutuhkan karena beberapa hal. Yang pertama, fisik. Sebagian besar ODGJ sudah tidak bisa bergerak dengan leluasa karena kondisi fisik yang tidak mendukung. Dalam hal ini, peran pendamping ODGJ dapat memberikan makanan pokok yang sesuai, memberikan obat, mengingatkan untuk minum obat, mengingatkan untuk mandi, dan lain sebagainya. Kedua, psikis. Pendamping juga dapat melakukan bimbingan dan motivasi sosial kepada ODGJ untuk memahami masalah, mendengarkan keluhan, kekhawatiran, serta kesulitan dari ODGJ tersebut. Ketiga, kebutuhan sosial. Dukungan dari keluarga sangat diperlukan oleh ODGJ dalam memotivasi selama proses perawatan dan pengobatannya. Jika keluarga pasien memiliki rasa ketidakpedulian, maka akan memperburuk kondisi serta menghambat proses penyembuhan ODGJ tersebut. Keempat, kebutuhan ekonomi. Perawatan ODGJ membutuhkan biaya yang sangat mahal karena bersifat jangka panjang. Di antaranya untuk menanggung biaya pengobatan, biaya transportasi ke rumah sakit, akomodasi, dan lain-lain. Dalam hal ini, peran pendamping dapat mencari dukungan material sebanyak mungkin untuk membantu penyembuhan dan pemulihan ODGJ. Rekomendasi yang dapat kami sarankan di antaranya, yang pertama meningkatkan pelayanan PFA atau Psychology First Aid, yakni psikolog sebagai frontliner dalam membantu masalah kesehatan mental baik untuk pasien maupun nakes. Yang kedua, sosialisasi dan webinar lewat sosial media. Menggerakkan kampanye terkait isu rasisme dalam perawatan kesehatan. Yang ketiga, bekerja sama dengan platform kesehatan yang bergerak secara daring untuk membantu memudahkan pelayanan kesehatan mental. Yang keempat, penyediaan satu lembaga psikologis untuk membantu secara khusus dalam penanganan gangguan psikologis yang diterima oleh orang-orang yang berpotensi lebih tinggi mengalami gangguan psikologis selama masa pandemi. Yang kelima, melakukan monitoring psikologis secara rutin bagi para pasien, tenaga kesehatan, maupun orang-orang yang terlibat dalam penanganan COVID-19.